Action. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasyatu wal isruna, maqalah yang ke-29. Qala Asy-Syibli berkata, Imam Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli berkata, Idza aratta antasta'nisa billah, ketika kamu menginginkan kamu bisa tenang di sisi Allah, yaitu hati kamu tenang beserta Allah dan tidak berpaling darinya, fastauhish min nafsik, maka kamu harus memutus kesukaan-kesukaan diri kamu. Jadi kalau mau tenang berada di sisi Allah itu kita harus memutus sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Ya, misalnya kamu senangnya Wanda. Senangnya apa gitu? Senang game misal. Kamu sanggup ngegame sampai 3 jam misal. Maka perbandingannya kamu pun harus sanggup beribadah 3 jam, zikir gitu, atau baca Al-Quran gitu. Kamu jadikan perbandingan, kamu jadikan acuan itu, ya. Baru kamu bisa lezat di sisi Allah. Nah, kalau kamu itu tidak bisa memutus kesenangan kamu, ya kamu nggak bisa lah ibadah tenang di sisi Allah. Kamu senang sama perempuan misal, pasti kan kamu gelisah pengennya mikirin perempuan itu kan. Nah, terus kamu sholat gimana bisa tenang kalau kamu nggak memutus itu kesenangan itu. Kamu senang game, ya kamu putus dulu kalau waktu ibadah, putus kesenangan itu. Misalnya 3 jam yang dilakukan untuk game itu, waktu untuk ngegame itu, kamu ganti dengan 3 jam kamu zikir misal, atau baca Al-Quran. Baru itu bisa melatih hati kamu supaya bisa tenang di sisi Allah. Itu caranya, melatihnya. Pertama-tama pasti capek. Nanti lama-kelamaan pasti udahan. Ketemu nikmatnya Iya, udahan. itu belum ketemu nikmatnya udahan. Nah, jadi kalau kamu saja sanggup melakukan sesuatu hal yang sia-sia atau hal yang buruk dengan waktu yang lama, perbandingannya seharusnya kamu pun sanggup ketika kamu beribadah dengan waktu yang lama. Kayak misalnya ngaji, duduk di majelis taklim, ya kamu main gitu, game bisa bisa sanggup berapa jam, ya kamu pun perbandingannya harus sanggup berjam-jam duduk di majelis taklim, ya. Lagi majelis taklim saya ini yang sangat ajib, jangan lupa tetep, ya. Jadi gitu caranya, ya. Karena kalau diri kita ini kan suatu perbuatan buruk atau baik itu kan lah jadi kebiasaan kita, ya kan? Nah, kalau sesuatu hal yang buruk itu dibiasakan, kita nyaman dong sama perbuatan buruk itu, ya kan? Menganggap perbuatan buruk itu sesuatu hal yang tidak apa-apa karena sudah menjadi habit, kebiasaan gitu kan. Nah, begitu juga dengan kebaikan. Kalau kita membiasakan, nanti kita nyaman dengan kebaikan itu. Menjadi suatu kebiasaan apa-apa kalau sudah menjadi kebiasaan, nantinya nyaman. Ngelakuinnya jadi ringan gitu. Begitu juga beribadah kepada Allah gitu. Kalau sudah biasa sholat, pasti nantinya kalau nggak sholat nggak nyaman. Tapi kalau udah biasa nggak sholat, ya nyaman-nyaman aja nggak sholat juga. Terus Level apa? Godaan setannya makin naik ya kalau ya makin kita beribadah itu makin naik levelnya. Kalau kita sebelum jadi orang yang beribadah mah nafsu kita itu untuk melakukan maksiat kan, godaan setannya. Nih kalau sudah beribadah beda nafsunya. Nafsu merasa suci nantinya. Merasa dirinya hebat kalau udah ibadah, levelnya ke situ. Nganggap dirinya hebat kan kalau udah orang semakin rajin ibadahnya kan kalau nggak diimbangi dengan kayak ngaji kayak gini kan, mendengarkan nasihat-nasihat orang alim, nanti merasa dirinya suci gitu. Wah, hebat nih saya.
Semakin beribadah, bukannya semakin rendah hati, semakin sombong. Semakin beribadah, semakin merasa dirinya itu bukan hamba, tapi sebagai Tuhan nantinya. Merasa tinggi. Ibadah bukannya jadi hamba, malah jadi Tuhan. Menjudge orang lain. Menghakimi orang lain. Ya. Jadi agama itu dijadikan tameng buat dirinya. Bukan dijadikan jalan hidup. Nah, segala keburukan yang dia lakukan nih, kalau dia udah dicap sebagai ahli ibadah, itu nanti dibungkus sama ibadahnya. Itu godaannya orang ibadah. Ya, melakukan keburukan apapun, tinggal dicarikan dalil saja untuk membela keburukan itu. Misalnya kita dijauhi kawan-kawan kita, misalnya ya, karena kita ini orangnya tidak bisa bergaul, misalkan tidak asik, kita dijauhi kawan. Ya, terus untuk supaya diri kita ini terlihat benar, maka kita pakai dalil-dalil agama. Wah, iyalah, mungkin karena gua ini suka ibadah, mungkin karena ini adalah akhir zaman sehingga orang yang suka ibadah seperti saya ini tidak disukai oleh teman-teman. Ambillah hadis. Di zaman yang rusak ini kita memang sebaiknya menyendiri. Tuh, menjadi pembelaan diri. Jadi hadis, dalil, ibadah dia itu untuk sebagai pembenaran diri dia itu yang buruk dalam pergaulan. Yang nggak enak sama kawan gitu. Jadi ibadahnya tuh bukan buat jalan hidup. Ya, agama bukan buat jalan hidup. Kalau kayak gitu mah namanya agama buat membenarkan sesuatu hal yang buruk dalam dirinya. Kalau pakai dalil agama, jadi kelihatannya nampak baik. Nah, hati-hati itu ya. Terus Su'ila Asyibli, ditanya Asyibli ba'da mauti setelah dia meninggal tuh anhalihi. Tentang keadaannya fil manami di dalam tidur, ada orang bermimpi bertemu Asyibli ya. Terus Faqala berkata seseorang itu. Ya bertanya kepada Syibli, bagaimana keadaan kamu Syibli? Berkata Syibli, kalau Allah berkata kepadaku, ya Abu Bakrin, nama Syibli ini Abu Bakrin, aslinya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, atadri bima ghafartulak, kamu tahu nggak? Abu Bakrin Asyibli, dengan sebab apa saya mengampuni kamu? Kultu, lalu saya berkata, kata si Imam Asyibli ini, bisolihi amali, dengan solehnya pengamalan saya. Qala, lalu berkata Allah, la, tidak. Kultu, lalu saya berkata lagi, bi ikhlasi ubudiyati, dengan ikhlasnya ibadah saya. Qala, berkata Allah, la, tidak. Saya mengampuni kamu bukan dengan sebab itu. Kultu, lalu saya berkata lagi, bihaji, dengan haji saya, wasaumi dan puasa saya, wasolati dan salat saya. Qala, berkata Allah, la, tidak. Tidak dengan itu saya mengampuni kamu. Kultu, lalu berkata lagi Asyibli, bihi hijratil solihin wali tolabil ilmi, dengan hijrah saya kepada orang-orang soleh dan hijrah saya untuk menuntut ilmu. Qala, berkata Allah lagi, tidak. Kultu, lalu saya berkata lagi, ilahi, du Tuhanku, fabima, maka dengan sebab apa engkau mengampuni aku? Qala ta'ala, berkata Allah ta'ala, atadkuru hina kunta tamshi fi darbi Bagdada, apakah kamu ingat ketika kamu itu berjalan di jalan kota Baghdad ya, di suatu jalan kota Baghdad ya, fawajadta hirotan sogirotan, lalu kamu bertemu kucing kecil ya, ketemu kucing kecil ya, di suatu jalan kota Baghdad ya, wahya tanzawiyu ya, wahya tanzawi, dia si kucing itu menggigil misidati dari, dikarenakan sangatnya kedinginan dia menggigil tuh, hampir mati ya. Wa khota rahmatanlah, kamu
mengambil si kucing itu karena kamu kasihan sama kucing itu. Lalu wa adkhaltaha fi farin, lalu kamu menaruh kucing itu di kantong kamu. Wa kana 'alaika wiqayatun laha, dan kamu menjaga dia, mendekap si kucing itu ya. Wa qultu, lalu saya berkata, kata si Hashimi, "Naam, ya, saya ingat kejadian itu. Saya pernah menyelamatkan kucing yang sedang kedinginan di Baghdad." Faqala ta'ala, lalu berkata Allah Ta'ala, "Birahmatika litilkal hirrah rahimtuka." Dengan sebab kasih sayangmu terhadap itu kucing, maka saya menyayangimu, merahmatimu. Jadi pelajarannya dari kisah ini bahwasanya ya kita masuk surga itu bisa dengan jalur apa saja. Karena taat ibadah. Bukan karena taatnya ibadah, karena kasih sayang. Kayak kemarin sebelumnya kan karena lalat yang hinggap di tinta. Imam Ghazali itu mah. Ya sama, berarti yang dilihat itu bukan seberapa giat kamu ibadah, tapi kamu ikhlas tidak ibadah, dan ikhlas ibadah kamu itu menjelma menjadi suatu perbuatan yang baik dalam keseharian. Itu ya bukan sekedar kamu itu ibadah dan ibadah, tapi nggak ada ruh dalam ibadah itu ya. Ya, jadi tapi orang zaman sekarang kan makin rajin ibadahnya makin songong ya. Makin rajin ibadahnya makin merasa suci kalau orang zaman sekarang ya. Bukannya makin rajin ibadahnya itu makin enak gitu sama pergaulan ya, karena kita bergaul ya di luar, ketemu sama orang-orang yang gua lihat itu rajin ibadahnya, sholat, nyatanya sama kawan-kawannya nggak asik dia, meninggi karena merasa dirinya itu suci, karena kawan-kawan yang lain itu ya nggak ahli ibadah kayak dia, jadi segala apa yang nggak sesuai sama dia itu salah. Kayak namanya di pergaulan kan ngomong jorok atau apa kan, langsung istighfar aja gitu. Istighfarnya itu bukan ngistighfarin dosa dia, tapi ngistighfarin orang. Berarti kan menganggap dirinya suci dong. Astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti menganggap orang lain kotor dong saat itu istighfarnya. Berarti yang kotor itu siapa? Hatinya. Ya dia yang istighfar itu bukannya nambah bersih hatinya, tapi istighfarnya dia itu sedang mengotori hati. Karena dalam hatinya itu menganggap orang lain buruk. Ya. Istighfarnya untuk mengistighfari orang lain. Tuh, itu kebanyakan orang soleh itu ahli ibadah itu yang jidat-jidatnya hitam itu begitu kira-kira. Ya, astagfirullahaladzim, melihat orang pakai apa enggak pakai jilbab, astagfirullahaladzim. Istighfarnya itu mengistighfari orang lain bahwa dia itu buruk. Benar nggak? Padahal mah kalau orang yang buruk kelakuannya kayak gitu, kalau kamu nggak bisa memperbaiki ya sudah, mending kamu diam saja. Kalau kamu bisa memperbaiki, coba kamu perbaiki. Coba kamu nasihati dengan baik. Tapi jangan ujuk-ujuk langsung ceramah gitu, ngeluarin dalil. Sesungguhnya Allah akan mengadab kamu karena tidak berhijab. Dosanya besar. Padahal bisa jadi dia nggak berhijab doang dosanya mah. Ya kan? Sedangkan dia ahli ibadah malamnya, misalkan 5 waktu nggak tinggal, sering sedekah misal. Cuman dia kesalahannya nggak pakai hijab aja gitu. Sedangkan nggak pakai hijab itu bukan dosa yang seperti zina gitu, gede gitu kan. Pakaian dia rapi misal. Cuma karena nggak pakai jilbab aja, orang itu kadang dihujat sampai dia itu dianggap orang yang kotor banget gitu. Padahal dia nggak melacur gitu kan. Benar nggak? Nah, memang hijab itu wajib dalam Islam, tapi tidak menjadi standar seorang itu solehah atau tidak ya. Hijab itu wajib dalam Islam, tapi tidak menjadi standar bahwa dia itu orang solehah atau tidak. Paham ya? Nah, tapi memang wajib ya. Dan orang yang tidak memakai hijab belum tentu dia bukan perempuan baik-baik ya. Ya kan? Bukan perempuan maksudnya belum tentu dia itu perempuan yang buruk, belum tentu, ya kan? Tapi bisa jadi memang buruk, ya kan? Kan kemungkinan itu. Orang yang pakai hijab pun belum tentu dia wanita soleha, tapi bisa jadi memang soleha, kan begitu. Jadi
kesolehan itu tidak dinilai dari hijab, dinilai dari pakaian, dinilai dari penampilan, apa kamu berjenggot atau tidak, apakah kamu itu pakai gamis atau tidak, sama sekali tidak. Ya. Itu kewajiban yang mana? Iya, itu dua kewajiban yang berbeda. Ya. Tapi nggak serta-merta ini saya melegalkan bahwa tidak pakai jilbab itu tidak apa-apa. Enggak, ini mah kalau kita sedang berbicara masalah hati ini ya. Itu lain hal itu mah ya. Terus makalah yang selanjutnya, makalah yang ke-30. Maksudnya Asyibli berkata, Asyibli, lau dzuktum halawatal wuslah, kalau kamu itu menyicip manisnya, sudah mencicipi manisnya dekat dengan Allah, la'araftu miraratal qati'ah, pasti kamu itu tahu bagaimana pahitnya berpisah dengan Allah. Ya kalau kamu udah kebiasaan sholat malam, misalnya, kebiasaan baca Al-Quran, kan manis tuh, karena sudah jadi kebiasaan, ya, jadi melakukannya dengan senang, manis tuh ibadah tuh, jadi manis gitu ya, seperti manisnya kamu waktu ngegame, ya. Nah, terus tiba-tiba kamu sehari aja nggak baca Quran misal, atau kamu tiba-tiba nggak sholat gitu, gimana? Pasti merasa menyesal kan? Rasanya nggak pahit kan? Kalau kita tidak melakukan sesuatu hal yang kita senangi. Makanya jadikan sesuatu yang baik itu sesuatu hal yang kita senangi dulu, biar kita itu meninggalkannya susah gitu, meninggalkannya berat gitu. Sesuatu hal itu kan berat untuk ditinggalkan karena sudah jadi kebiasaan kita, sudah jadi kesukaan kita. Jadikan dulu itu kesukaan kita. Gimana cara menjadikan kesukaannya? Kita biasakan dulu pertamanya. Paham? Ya, biasa ngaji gini nih malam nih. Tiba-tiba nggak ngaji, hore, bisa. Enggak, maksudnya biasa ngaji kayak gini gitu. Tiba-tiba nggak ngaji, nggak ngaji ya malam ini, nyesel gua. Begitu kira-kira. Iya. Kayak ketiduran gitu ya, misal, nggak ngaji nyesel amat ya. Nah, begitulah kira-kira saudara-saudara. Ya, karena jauh dari Allah, menurut ahli Allah, menurut waliullah, kekasih Allah itu adalah ajab yang sangat pedih. Bagi orang yang sangat mencintai Allah, seperti seorang yang berpisah dari kekasihnya, gimana? Gimana? Waktu Anda putusan dengan Wanda? Sedih kan? Ya begitulah wali Allah juga kalau putus dari Allah itu, ya. Kalau Wanda kan ada 2-3-nya gitu yang lain gitu ya. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allahumma rzuqni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyuqi ila liqa'ik. Ya Allah, kata Nabi, berilah saya rizki berupa lezatnya melihat zatmu yang mulia. Maksudnya melihat itu bukan kita melihat, enggak, maksudnya kita itu ibadah seakan-akan kita itu dekat sama Allah gitu loh ya. Antak budallah karena kata kuntaro, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu tuh melihat Allah, itu maksudnya lezat banget kan. Wasyuki ila liqaik, dan kangen kesengsem ingin bertemu denganmu. Jadi itu doa Nabi Muhammad SAW ketika bermunajatnya. Kalau doa kita apa? Ya Allah, minta apa? Inggris kepok. Saking kangennya belum zuhur udah zuhur duluan. Ya, saking kangennya sama Allah, belum zuhur udah azan misal. Jumatan hari Kamis, saking kangennya sama Allah kan. Kangen saya sama sholat Jumat. Akhirnya iyalah. Allah alam bisawab. Udahlah. Orang ini mah ini aja ngajinya. Ngajinya daripada enggak doang. Selamat bergabung teman-teman. Kami baru aja beres ngaji. Ngaji makannya em. Langsung ngejatin ngaji makannya em. Kayak channel YouTube-nya Anjayudin. Anjayudin channel YouTube-nya. Terus TikTok aja ya, sering live di TikTok. Ya, di share ya. Anjayudin.
Yaudah aja. Nanti ketemu. Iyalah. Deng 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 deng. Kalau jadi YouTuber, jangan otak. Udah gitu kan. Udahan lah. Dan lah. Gara-gara lu nyuci motor itu, Im. Halo, Henry yang ganteng.